Oke, dari Indi untuk Indonesia, selamat malam dan selamat berapa aja buat semua kaula muda dan juga buat semua penduduk Indonesia, penduduk Indi, Flores, dimanapun kalian berada. Malam hari ini saya Karisma Agung sebagai host di atas meja. Saya patut berbangga karena malam ini saya ganteng sendiri ya. Saya diapiti oleh cewek-cewek kece, cewek-cewek hits kenamaan Flores, Nusa Tenggara Timur dari ND. Mereka sudah berkarya dan kalau dibilang kalau teman-teman semua sudah warawiri di acara satu ke acara lainnya, terus di acara apapun, kalau sering mendengar nama Sombolando, pasti kalian semua tertarik dengan harmoni mereka, art mereka, dan juga and many more ya. Kenapa saya mengatakan mereka adalah number one hits yang ada di Kabupaten ND? Karena bisa dibilang ini adalah grup vokal atau Sombolando Voice ini beranggotakan semuanya perempuan sebagai trendsetter dan juga sebagai ikonik yang ada di Kabupaten ND. Malam ini saya kedatangan teman-teman spesial, ada Sombolando. Ini wajahnya cantik-cantik semua ya, keren-keren juga dan juga sangat anggun wajah-wajahnya, saya bilangnya di sini ya. Yang pertama sama menyapa dulu ada leadernya, ada ketua dari Sombolando Official dan juga Sombolando Manajemen, ada Kak Senyo. Selamat malam Kak. Selamat malam, Karisma. Iya, senangnya Kak ya, kemarin jobnya banyak ngalir Kak ya, puji Tuhan Kak ya. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Masih dalam kondisi capek atau bagaimana nih? Sepertinya ya. Karena saya lihat di sosial media akun resmi milik Sombolando Official sendiri turun hari ini, besok harus naik lagi ke Moni ya, dengan bawa koper gitu ya. Dengan bawa koper ini banyak sekali baju-bajunya harus ganti juga. Itu bagaimana perasaannya ketika harus bolak-balik ND Moni dengan kesibukan yang bisa dibilang kesibukan teman-teman semua, ada yang pegawai, terus ada juga pegawai BUMN, ada juga sebagai seorang guru. Itu bagaimana sebenarnya? Itu kemarin kan kita semua tahu ya, ada acara Expo Kelimutu ya. Expo Kelimutu yang mana biasa diadakan tiap tahun. Betul, betul. Untuk kami yang memiliki pekerjaan, rata-rata semua memiliki pekerjaan. Iya. Ada yang sebagai guru, ada yang ya perawat. Untuk guru, terus khusus untuk saya yang bekerja di kantor, kita dapat surat izinan resmi kok. Wih, memang harus dapat surat izin resmi untuk berapa hari Surat kegiatan? izinan resmi dari kantor dinas pariwisata, yang mungkin salah satu dinas yang menyelenggarakan kegiatan ini. Seperti kemarin dinas pariwisata yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pelangi Nusantara. Oke. Jadi kalian harus mondar-mandir, ending Moni, tiba-tiba harus tampil lagi ke acara lain, ke acara satu ke acara lain. Itu luar biasa ya. Itu pernah juga dirasakan oleh saya tahun berapa tahun yang lalu ya, udah lama. Dulu pernah sama kasihnya juga. Karena saya kecil dulu ya, ini saya bongkar-bongkar nih buat kaula muda semua. Saya masih SMP. Iya. Ini sudah warawiri bersama Kak Senyo di acara ulang tahun, acara nikah juga. Terima kasih Kak Senyo untuk kepercayaannya ya. Karisma selalu membicarakan soal ini. Betul. Terima kasih banyak. Itu ucapan terima kasih saya kepada Pak Sisko Balu dan juga Kak Senyo ya. Dulu saya kecil diajak-ajak nyanyi dong. Itu dibayarnya itu udah fantastis saat itu. Alhamdulillah ya. Dan juga malam ini bukan cuma Kak Senyo saja, ada juga Fitri ya. Ini sang perawat. Say hi dong. Hai. Oke. Dan juga ada Reza. Ada ini dulu pernah menangkan bintang radio RRI ND ya. Ada Rini Montero. Dan juga ada si cantik Rini. Oh, ada dua Rini berarti ya? Ada dua Rini dong ya. Oke, dan juga ada Monica. Ada juga Anita. Dan ada si cantik dan juga biasanya ini paling heboh di Sombolando ada Irma Nida. Ya. Ini cantik-cantik semuanya buat semua kaula muda dan juga buat sahabat di atas meja Martua Sohan Podcast malam hari ini. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ada Q&A nih. Ini Q&A saya udah bersama dengan tim manajemen, produser juga dan juga direktur udah kawinkan ide kami tadi ya. Udah saya kirimkan ke Ibu Ketua, Ibu Senyo juga. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan nggak sih sejarah terbentuknya nama Sombolando? Itu apa yang mendasari? Oke. Ibu Ketua aja yang jawab deh. Terbentuk namanya Sombolando itu ide gagasan sebenarnya itu dari Bapak.
Dari Bapak Sisko. Iya, Ya. dari Bapak Sisko, yang mana mungkin Bapak Sisko punya ide, punya pemikiran menyangkut anak, sangat menyayangi anak. Betul. Seperti contoh lagu Sombo Momo. Lagu Sombo Momo itu juga ciptaan Bapak Sisko, yang mana untuk itu ya, artinya itu untuk seorang anak ya. Ditimang-timang. Ya, ditimang-timang. Sombolando pun itu punya arti, punya makna, filosofinya itu kepada suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi yang mana pastinya semua orang tua, bapak, ibu, atau opa, oma semuanya kalau memiliki cucu atau anak yang baru lahir pasti senang. Terus dengan tangisan itu kan merdu. Merdu ya. Nah, Lucu ya. merdu kalau dia nangis pasti ya. Sangat merdu Kak ya. Itu mungkin cikal bakal dinamakan sebagai Sombolando ya. Suara tangisan bayi yang sangat merdu pada saat itu. Coba Irma nangis dong. Oe. Maksudnya. Ini kalau Irmannya nangis pasti beda ya. Pasti laki-laki jatuh hati kalau dia nangis nih. Oke, jadi teman-teman sudah tahu dong arti dari nama Sombolando semuanya ya. Wah, ini pasti punya visi yang sama, punya misi yang sama, dan sudah tahu kekal namanya sebagai Sombolando. Oke, Sombolando sudah berapa personil sejauh ini? Apakah masih dengan format yang sama atau pernah mengalami perombakan dengan Sombolando sendiri nih Kak? Sombolando kalau untuk saat ini personil yang paling lama itu Anita, Rini yang ini. Oke, Rini Montero. Ini Rini besar, ini Rini kecil. Oke. Mungkin Rini yang besar udah menikah, jadi besar dia, rezekinya banyak dia ya. Oke. Iya, rezekinya banyak rezekinya ya. Oke. Sama Reza. Oke, Reza udah lama nih ya. Kalau ini mereka awal Sombolando yang paling awal, paling pertama. Paling pertama Kak ya. Ya, ditambah dengan ST, tapi personil itu dia harus memilih bekerja di Bajawa. Oke. Tapi di dalam kami mempunyai grup WA, tapi dia juga ikut. Masih sampai sekarang tidak mau keluar dari anggota Sombolando. Dia tetap menyatakan bahwa dia anggota Sombolando official ya. Cara mendukung memberi masukan, usulan pakaian, lagu, segala macam. Jadi kami tetap kompak. Ini mereka yang lama, terus setelah itu ada pergantian personel itu mungkin disebabkan karena mungkin waktu itu misalkan contohnya Reza saja ya, dia harus pergi kembali bekerja di luar ND. Terpaksa Reza jalan kan jadinya kurang personil. Betul. Jadi rekrut baru lagi. Terus setelah itu Sombolando pecah bagi dua. Terus waktu pecah kebetulan Reza ini sudah kembali ke ND, berada di ND, makanya kami saya juga tidak panggil rasanya. Kasihan dari saya. Kecintaan. Oke, kecintaan. Kekeluargaan. Dia mendengar seperti itu, terus dia datang ke saya langsung mengatakan bahwa saya siap bernyanyi. Padahal sebenarnya saya tidak membutuhkan. Dulu kesibukannya kalau saya lihat dia guru ya. Dia sempat mengajar di Surabaya. Di Surabaya. Oke, hebat. Terus dia pulang, terus dia mendengar ada menikah, terus mendengar ada pecah seperti itu. Dia datang menanyakan, terus saya mengatakan bahwa saya butuh. Dia dengan tanpa pikir panjang lagi pun karena kecintaan tadi, dia langsung bilang kembali lagi. Saya kembali lagi. Setelah itu muncullah temannya Reza, Monica ini. Nama yang Monica. Waktu itu juga sebenarnya saya juga tidak terima dia. Oke. Ini jawaban ibu ketua ya. Oke. Tapi passionnya Kak. Tapi ya karena sebenarnya bukan karena apa-apa juga sih, karena saya melihat kegilaannya dia.
Bener Saya ya. terima lagi dia. Kreatifnya dia ya, kegilaan untuk majunya passionnya. Iya, terus dengan datangnya Monica, terus Fitri. Oke. Kembali ke Fitri, Fitri dia diusul waktu itu oleh Kak Rikin Raja. Oh ya, terbaik ya Arkin Raja ya. Diusul oleh Kak Rikin Raja. Kebetulan Fitri ini juga masih keluarga dengan Anita. Oke. Jadi kita punya hubungan Kekeluargaan maksudnya ya. ya. Terus Fitri, terus saya butuh lagi satu saat itu karena salah satu personel kami yang bernama Desta, ya karena dia waktu itu kami sempat nyanyi di Mauponggo kalau tidak salah. Ada yang bertanya-tanya ini kerja di mana, terus si Desta ini sudah lulus, sudah punya ijazah sarjana barusan waktu itu kalau tidak salah. Terus langsung ditawar kerja, tapi kerjanya itu saat itu di Mbai. Dia bertanya kepada saya juga tidak bisa ya namanya memotong rezekinya orang. Betul. Akhirnya saya bilang silahkan kembali kerja itu juga kita sangat butuh ya. Bagaimanapun bagi grup kami bernyanyi seperti saat ini itu adalah sampingannya kami. Oke. Iya. Jadi walaupun bagaimana itu bakatnya kami ya yang diberikan Tuhan, tapi bagaimanapun kami ini harus tetap fokus dan prioritasnya Pekerjaan ya. Semuanya mereka ini memiliki pekerjaan masing-masing nih kaulah muda ya, karyawan BUMN, ada juga sebagai guru, ada juga sebagai perawat ya. Ini banyak pekerjaan yang mereka alami, namun mereka masih memikirkan pekerjaan itu adalah yang nomor satu ya. Nyanyi hanya sebatas sampingan ya Kak, saya izin ya. Dan hobi menyalurkan. Dan bakat dari Tuhan harus disalurkan, adalah tanggung jawab deh buat semuanya. Oke, untuk Sombolando sendiri didirikan pada tahun berapa nih Kak? Sombolando awalnya itu dari Sokasena. Iya. Sokasena waktu itu kalau tidak salah Kasinta Dias, Iya. Kakak Rensi, Iya. Kakak Vinkando, Kakak Hinimbare. Terus terbentuklah vokal grup laki-laki juga. Oke. Jadi yang laki-laki itu dinamakan ke Sokasena saat itu Sokasena namanya ke Fresh. Nah, jadi ada grup laki-laki, makanya yang perempuan terbentuklah nama Sombolando. Sombolando. Itu kalau tidak salah tahun 2011 atau 2011. 2011. Wih. Berarti sekarang udah berapa tahun nih teman-teman? Sudah 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun mereka berkarya dan juga sudah warawiri di kancah nasional ya. Ini sampai ke Jakarta mereka. Ini hebat banget nih. Seorang Sombolando sudah sampai ke Jakarta ya. Oke, untuk Sombolando Official sendiri saya pernah melihat dan juga pernah mendengar dan juga pernah melihat di media sosial ada ketika perombakan dari Sombolando sendiri mereka membentuk grup sendiri gitu ya. Mereka membentuk grup sendiri. Itu apa tanggapan dari teman-teman semua ya? Apakah sampai sekarang masih ada chat atau mungkin mereka sudah berpaling mungkin ya? Karena mereka besar dari Sombolando pastinya. Semua publik, semua orang-orang yang melihat acara, mereka adalah orang Sombolando. Tiba-tiba membentuk grup sendiri begitu ya. Orang dari personel lama Sombolando. Itu tanggapannya seperti apa nih? Kalau positifnya, apakah biarkan aja karena mereka punya bakat begitu ya? Ya, kalau saya menjawab atau Reza? Nah, kalau dari kami sendiri itu pilihannya mereka. Betul. Dan tidak ada pemaksaan yang harus mempertahankan atau bagaimana, karena itu keputusan dari mereka sendiri. Tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap talenta itu pasti harus dikembangkan. Benar. Mereka punya kemampuan itu dan itu tidak masalah bagi Tidak kami. masalah, Ya, selama kami juga tetap masih bisa bertahan dengan grup yang ada, masih bisa kompak untuk bernyanyi dan bisa tampil. Nah, jadi tidak masalah. Dan kami masih berhubungan baik juga dengan mereka. Asik ya. Tidak menjadikan sesuatu atau menjadi musuh kan. Untuk tetap berhubungan baik karena kami percaya rezeki itu masing-masing sudah diatur Tuhan. Oke, udah diatur Tuhan rezekinya nih ya. Jadi pada intinya berterima kasih itu perlu ya. Karena sudah membesarkan mereka, sudah memberikan panggung besar untuk mereka pada saat itu ya. Dan tetap berkomunikasi dengan baik, itu yang terpenting. Dan yang keempat nih, bagaimana dengan
Oke, bagaimana dengan sistem latihan Sombolando nih? Kan padat sekali nih ya. Teman-teman karyawan BUMN, pegawai, guru, dan juga ada perawat, ini bagaimana nih? Untuk bagi-bagi waktu untuk latihan. Kalau sistem latihan saya memilih, boleh ya guys? Boleh-boleh Kak. Yang paling onar saat latihan. Oke. Oh, ada yang onar Kak? Oke. Yang baru turun dari kampung. Siapa ini? Oh, Nita ya? Dia ini PNS ya, puji Tuhan. Benar, amin. Amin. Yang ditempatkan di Nangaba, Wih, Nakawara. Makanya kami bilang dia artis dari kampung. artis dari kampung ya. Dan yang tukang bully dia ini adalah Irma. Irma. Si tukang bully Irma ya. Oke, Anita silakan jawab. Untuk waktu latihannya nih gimana nih? Bisa mengawinkan waktu itu bagaimana nih teman-teman? Pengalaman. Selama saya belum mengajar di kampung sebagai pegawai negeri sipil, ya memang saya mengikuti rutinitas Sombolando itu, Iya. ya mengikuti latihan, dan latihan kami itu biasanya 1 minggu sebelum kami perform. 1 minggu sebelum perform, ini luar biasa, oke? Terus Untuk waktu sendiri, disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman ada halangan, urusan pekerjaan atau urusan yang lain, itu nanti kami bisa sepakati di saat waktu yang teman-teman bisa luangkan semua waktu Oke. untuk bisa latihan. Di situ kami ambil waktu untuk latihan bersama. Tapi prinsip kami itu 1 minggu sebelum perform itu sudah harus latihan. Karena bukan cuma suara atau vokal yang kami butuhkan, begitu juga kekompakan, Benar. terus memilih lagu sesuai dengan Oke. gerakan juga. Seperti itu. Jadi ini apakah ini bukan berarti ketika mereka ketika tidak ada callingan tampil mereka tidak latihan ya? Mereka sudah latihan khusus nih untuk upgrade seperti apa lagu-lagu yang nanti mereka bawakan, kostum mereka sudah upgrade begitu ya? Begitu. Oke, ada lagi tambahan dari teman-teman ketika waktu latihan? Mungkin ketika pandemi nih ya, pasti kita jarang ketemu pada awal-awalnya dulu ya, sebelum era new normal nih ya. Pasti berat sekali bagaimana Kak Inyo juga menghubungi mereka untuk latihan secara fisik nih, secara tatap muka. Ini pasti bingung Kak ya? Oke, pasti bingung nih. Selama pandemi, terus terang waktu itu kita sebenarnya ada job juga. Waktu Iya. lagi heboh-hebohnya pandemi, ada yang mengusulkan bahwa sabar dulu, ada yang mengusulkan bisa yang penting bawa masker dan Oke. sanitizer, karena bagaimanapun harus itu kan tanggung jawab dengan acara Benar. yang sudah dipercayakan. Ya. Tetapi ya modal pendekatan, saling pengertian, mencoba berbicara. Kalau tidak, kami kan punya grup ya, grup Ya. WA. Kalau sudah mulai tidak nyambung di grup, saling tersinggung atau gimana, tidak sesuai dengan kemauan atau pendapat, palingan di antara kami ambil jalan WA pribadi atau tidak Telepon ya. Ya seperti begitulah. Iya, pendekatan kita secara emosional ya ke teman-teman pastinya, saling mengerti dan juga saling memahami lah karakter dan juga ciri khas kita sudah masing-masing tahu lah ya. Si Irma yang cerianya seperti apa, Reza dengan tenangnya, Fitri dengan anggunnya, Rini juga dengan keanggunannya juga ya, dua Rini ini, Monica juga dengan Agnes Monikanya gitu ya. Oke. Ratna juga dengan gaya-gaya dia ketika mengajar. Pasti ini sudah kawin karakter, semua sudah mengetahui karakter masing-masing. Itu penting ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 5 nih. Lagu-lagu yang dibawakan apakah sering mendapat request dari klien ya? Atau bagaimana nih? Mungkin 4 bulan sudah di calling untuk acara berikutnya, 5 bulan di calling, lagunya saya mau lagu kayak gini, kemauan klien. Itu bagaimana nih? Apakah kemauan dari mereka sendiri atau ada lagu dari Sombolando yang ditawarkan ke klien? Kalau untuk lagu-lagu sih, untuk satu acara biasanya request dari tuan acara itu 2 atau 3 lagu. Setelahnya itu terserah dari kami Sombolando. Terus yang penting biasanya ada wanti-wanti, misalkan jangan lagu sedih, masa di pesta
Kisah sedih di hari Minggu. Tidak mungkin Irma ya. Ya dulu lagu kita dulu. Oke. Oke. Kan Oke. tidak mungkin kan Bener. di pesta Di hari pernikahan bahagia. terus yang lagu di request itu ya tentunya kami pasti akan latihan. Lagu-lagu cinta Kak ya. Terus sesuai selera. Sesuai selera ya. Ya mungkin kami harus bernyanyi lagu yang sesuai seleranya kami sendiri. Betul, betul. Ya kami harus memikirkan Iya. sebenarnya ya kalau kita mau bernyanyi sesuai dengan lagu sesuai dengan seleranya kita, egonya kita, ya sebenarnya yang mengundang kita nih siapa? Benar. Yang membayar kita nih siapa? Benar. Terus terang begitu saja. Oke. Jadi kita harus ikut. Misalkan yang datang saat itu, yang hadir saat itu keluarga dari kampung biasa. Kalau Ya. itu hadir ya namanya keluarga pasti Keluarga ada besar. di kampung. Ya. Terus hadir di acara, terus kita harus banyak menyanyikan lagu yang berbahasa Inggris. Nah, benar. Itulah dia. Oke. Nah, kita harus ikut seperti itu. Kalau itu kami kenapa masih dipercayakan, masih bertahan untuk sebuah acara, ya karena kami mengikuti Betul. selera orang yang mengundang kami. Benar, benar. Kami harus mempertahankan egonya kami untuk jenis lagu. Ya, Itu tidak. betul. Seperti begitu. Berarti kita tidak boleh ego nih Kak ya. Ini sama nih seperti saya sebagai seorang presenter ketika wawancara ibu-ibu di pasar nih ya. Nah ketika saya menggunakan bahasa Inggris, ketika saya menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu baku, nanti mereka bingung. Ya tidak ada, berarti kita itu ego kita sebagai seorang musisi mesti dijaga ya. Ego sebagai seorang presenter mesti dijaga. Menyesuaikan dan kawin nih antara orang-orang di sekitar kita ya. Itu pentingnya seperti itu. Nah Q&A berikutnya. Sombolando pernah manggung sampai di mana aja? Ini pasti saya udah tahu, saya udah ngeliat Sombolando official di situs resmi mereka ya. Mereka udah pernah manggung di mana aja. Tapi saya pengen tahu dong, Sombolando ini pernah manggung sampai di mana aja, Kak? Boleh dijelaskan, Kak? Dijawab oleh Sombolando official adminnya ya. Oh, adminnya ini ya? Oh ya, ada Irma. Oke. Karisma langsung tahu. Karena Atau apa Armat? karena kalau Irma ini Kak, dia aktifnya pasti tahu saya. Kalau dia aktifnya pasti di sosial media dia ya. Terharu ya. Oke, Irma bisa dijelaskan Irma? Untuk saat ini manggung yang paling jauh sampai Jakarta. Weh! Rezekinya Irma. Rezeki Iya, teman-teman. iya, karena saat itu patut berbangga diri saat itu. Oke. Baru masuk Sombolando kurang lebih Oke. 2 bulan kalau Ah. tidak salah sudah langsung diundang ke Jakarta. Oke. Jadi mereka bilang itu rezekinya saya. Ya. Berarti naik pesawat gratis, sangat pulang pergi gratis gitu pulang ya. pergi gratis. Jalan-jalan gratis ya. Penginapan juga gratis. Asik ya. Oke, grup daerah yang sudah go nasional Sombolando ya. Ini kita patut berbangga nih, luar biasa deh buat semuanya. Oke Irma, ketika kamu bergabung di Sombolando, ini awal-awal pertama nih ya. Ketika datang ke Sombolando, kamu diajak ke Jakarta Irma. Perasaan kamu sebagai anak muda pada saat itu yang baru tampil itu gimana Irma? Sebenarnya percaya tidak percaya kakak. Mimpi pasti. Ya, mimpi pasti. Iya. Karena tidak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti itu. Benar, betul. 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 Menurut saya, kemampuan saya tidak, maksudnya sebenarnya menurut saya pribadi, saya rasa saya tidak pantas sebenarnya untuk tampil ke Jakarta. Tapi dukungan, dorongan dari kakak-kakak saya, karena di antara mereka memang saya yang paling kecil. Iya, pasti kamu salah ganggu loh dia ini karena terima imut banget. kasih. Oke. Mereka memberikan dukungan kalau kamu bisa, kalau mereka bilang kalau Irma kok bisa, intinya mau berusaha. Dan puji Tuhan saya bisa berdampingan dengan mereka untuk bisa sampai tampil di Iya. Jakarta. Dan kamu bergabung di Kak Sinyo dan juga Pak Sisko saat itu. Dan Iya. nama besar mereka ya, tanggung Iya. jawab terbesar pada saat itu Iya, teman-teman sangat semuanya ya. besar, ya. Sangat besar tanggung jawab itu. Monica mungkin ada tambahan Monica ketika jalan-jalan saat itu Monica ya. Kalau Ke Jakarta loh manggungnya. Wah, bahagia sekali, Iya. bangga. Karena sama seperti Irma, tidak semua orang bisa merasakan Iya. dan mendapatkan kesempatan yang sama seperti itu. Dan bisa terus terang saya Benar. pertama kali ke Jakarta. Oke. Karena kuliah di sini, besar di sini, jadi ya suatu kebanggaan yang luar biasa. Itulah ibu kota dengan soundnya yang gelegar ya. Mic yang dipakai itu pasti harganya 10 juta lebih itu harga. Pasti. Itu mic yang kalian pakai 10 jutaan lebih loh. Sound yang besar, gedung yang juga besar itu pasti pengalaman pribadi.
buat teman-teman semua itu kapan lagi kalian dapatkan seperti itu ya? Bukan di taman mini, di dalam gedung di taman ya. ya. Oh. Sebenarnya bukan soal ke Jakartanya ya Oke, Kakak, karena benar-benar. semua orang bisa, semua orang Iya. punya uang untuk ke Jakarta, tapi menurut saya momennya. Momennya. Kalian dengan momen, dengan segmen yang pas diundang Iya. saat itu momennya terbesit ya. Rini, ada tambahan gak Rini? Oh, Rini belum bergabung. Ya, saat itu kali ini belum bergabung. Fitri mungkin? Ya, saya. Sudah. Waktu itu saya posisinya di Surabaya. Oke. Ada praktek jiwa di sana. Mhm. Tapi dengan semangatnya karena tahu bahwa Sombolando mau ke Jakarta, diundang langsung oleh Bapak Tote Badeoda. Terima kasih Bapak. Oh, Pak Tote. Oke deh. Jadi banyak kendala waktu itu sebenarnya, tapi saya berusaha supaya bisa ikut dengan kakak-kakak dan teman-teman untuk tampil di sana. Dan kamu ikut? Oke. Sampai Iya, akhirnya sampai loh di Jakarta. Momennya pas dia. Kapan lagi soal tadi disaksikan oleh orang-orang Jakarta ya, dengan pastinya pasti ada produser di situ, pasti ada undang-undangan yang terhormat di situ ya. Apalagi nama besar seorang Tote Badeoda ya, seorang pengacara kondang di sana di Jakarta Ya, pastinya. apalagi Fitri merindukan Irma saat Oke. Ini adalah band. Oke. Oke, Barbie ya. Barbie, bener. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih, Q&A nomor 7 buat teman-teman semua nih ya. Prestasi gemilang Sombolando pernah menjadi pengisi suara lagu Mars Uniflora ya, bersama dengan Uniflora pasti itu, dan sudah memiliki NSP pribadi untuk dari provider itu pastinya, dari provider itu ya. Dan bisa nggak sih berbagi kepada semua kaula muda, kenapa hanya Sombolando yang dipakai pada saat itu? Bisa berbagi nih. kenapa hanya Sombolando yang Iya, dipakai? suara Sombolando yang dipakai. Sedangkan banyak grup nih ya, banyak grup wanita pada saat itu. Ada 2 atau 3 mungkin di Ende ya. Ya. Kami tidak bisa mengatakan kenapa kami yang dipakai, tapi sebenarnya itu tergantung dari orang yang mempercayakan kepada kami. Ya. Kami sebenarnya apa ya? Mungkin mereka mempercayakan itu kepada kami karena mungkin mereka merasa kami mampu sebenarnya. Sangat. Ya, terima kasih Kakak Karisma. Sangat. Dan yang kami tahu kami harus tanggung jawab. Oke. Dan puji Tuhan bisa menampilkan yang terbaik. Yang terbaik ya, terbukti. Intinya kepercayaan orang kepada kami. Oke, ini kepercayaan dari nama besar dari Uniflor ya, mempercayai teman-teman semua untuk membawa Mars Uniflor ya, Gaga Perkasa warga Uniflor. Iya, kan aku alumni Uniflor sebenarnya. Makanya dari itu kami juga berterima kasih ya kepada Bapak Nuri, Ya. Mama Sri, dan semua Sivitas Akademia ya. Akademia yang sudah mempercayakan kami Sombolando untuk itu NSP. Nada sambung pribadi ya, untuk Mars Uniflor saat itu dibacakan satu langsung merinding loh Kak. Ketika dibacakan pada saat wisuda ya, diberikan dengan trofi dan juga penghargaan, dan perwakilan dari Sombolando maju ke depan, saya ingat pada saat itu, dan nyanyikan lagu itu on air, streaming, dan juga disiarkan langsung oleh RRI pada saat itu. Itu luar biasa buat teman-teman semua. Itu prestasi gemilang loh ya. Itu patut dipertahankan buat teman-teman semua dan juga beberapa semua di sini ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Q&A, bagaimana dengan, apa sih tips kompak di atas panggung dan juga di belakang panggung nih ala Sombolando? Pasti dong berbagi suara, ada yang sopran, ada yang tenor juga gitu kan. Kostum, tiba-tiba harus make upnya demikian, harus pakai make upnya siapa, kayak gitu ya. Kesalahan mana, itu ada nggak sih sebenarnya tipsnya biar kompak nih? Di belakang panggung dan juga di atas panggung. Ya, kalau Reza, dari kami oke. Sombolando itu kami saling percaya, saling mengisi kekurangan, kelebihan. Jadi sebelum kami tampil pasti kami selalu menuangkan ide. Jadi setiap personilnya tuh punya idenya masing-masing, tuh harus digabungkan, dipikirkan, kemudian Ya. diputuskan secara bersama. Oleh karena itu, ketika kita tampil juga karena keputusan bersama, dan mungkin kami percaya kalau keputusan bersama itu pasti yang terbaik untuk kami. Nah, jadi tipsnya itu kita saling terbuka, saling memberi masukan, saling memahami satu sama lain demi kemajuan Sombolando. Demi kebanyakan Sombolando. Pernah nggak sih ngerasa bahwa ada crash? Tiba-tiba mungkin si Irma pakai jeans nih ya, tiba-tiba Reza mungkin pakai rok. Itu pernah nggak sih alami tiba-tiba crash sama kostum, salah kostum begitu ya, tiba-tiba aja begitu. Pernah nggak sih? Ya,
Puji Tuhan untuk saat ini belum pernah. Belum pernah ya? Kami selalu komunikasi lewat ya. Komunikasi nomor 1 itu. Berarti Sembolando profesional, men. Oke, bener. Jadi mereka belum pernah yang namanya salah kostum, belum pernah crash dalam kostum mereka, karena mereka sering komunikasi lewat WhatsApp grup dan juga lewat Sembolando akun resmi mereka pastinya. Ini luar biasa Dan banget. semoga jangan ya. Semoga jangan ya. Semoga jangan. Pernah nih ada grup-grup yang lain ya, grup-grup yang lain mungkin di luar ND, mungkin mereka pernah salah kostum karena mungkin ada kemauan dari leadernya demikian, kemauan dari pemainnya sekian. Jadi akhirnya tidak kawin, akhirnya di mata publik, di mata penonton juga berbeda nih ya. Kita tidak tahu ya. Mungkin ada yang pakai jeans, tiba-tiba ada yang pakai rambutnya ala-ala Syahrini. Intinya pada saat kita mau manggung itu bukan karena ego atau keinginan kita pribadi, tetapi untuk kepentingan kelompok. Jadi kita tidak lebih mementingkan saya lebih suka begini, saya lebih suka begini, tapi bagaimana baiknya, pantasnya, cocok tidak dengan acaranya. Bener. Nah, itu yang lebih kedepankan. Jadi sama nih ya, saya di atas panggung bukan saya Reza, bukan saya Fitri, bukan saya Rini ya, tapi kita nama besar Sembolando nih ya. Di atas panggung kita Sembolando, begitu. Q&A selanjutnya nih. Oke, ini lanjut banget, keren nih. Dan Q&A nomor 9. Bagaimana dengan persiapan kostum, akomodasi hingga penginapan sejauh pengalaman Sembolando nih? Sebenarnya saya membantu kakak saya. Ya. Oke. Rini kenapa malam? Iya. Rini kenapa malam ini anggun sekali ya? Mungkin dia kalah ngotot sama kita berdua, Irma. Oke. Tidak, kami itu gunanya satu tim. Oke. Jadi harus saling membantu. Benar. Silakan, Mak. Sebenarnya kalau untuk persiapan kostum balik lagi harus komunikasi. Komunikasi. Ya. Dan persiapan kostum, kalau untuk kostum sendiri itu kami punya kas. Nah, ya. oke. Jadi uang yang dari kami dapat, kami menyanyi itu selalu disisihkan sedikit untuk kas. Harus. Ya. Karena lebih banyak tuh Sembolando jobnya sering dibilang dadakan gitu. Jadi itu alhamdulillah, puji Tuhan alhamdulillah itu pasti. sangat puji Tuhan ya. Iya. Dan lebih bagus dadakan. Ya, ini bercanda saja. Bercanda. Ya. Oke. Jadi untuk acara-acara yang dadakan itu kalau saat lagi tidak ada keuangan bisa diambil dari uang kas. Ada kasnya. Ya, kami punya ada kas. Dan untuk penginapan sejauh pengalaman kami tampil itu puji Tuhan semuanya ditanggung oleh yang meminta kami untuk mengundang kami di sebuah acara seperti itu. Oke, jadi mohon maaf nih ya teman-teman, karena kan perempuan ya, teman-teman semua ini perempuan nih. Kira-kira kalian semua ngotot tidak sih dikasih penginapan yang mungkin dengan level yang sekian? Mungkin kalian punya tuntutan sendiri ya. Kamar kami harus begini, kami harus kamar sekian, kamar begini. Tidak ya? Ya. Kayaknya tidak ya? Nyaman dan kebersamaan. Oh iya. Itu pun dengan bayaran pun kami tidak pernah menuntut. Contohnya di waktu kami ke Jakarta, kami tidak tahu sebenarnya kami harus menginap di mana, harus di apartemen Mewah, ya. Itu juga sudah puji Tuhan. Terus saat kami harus manggung di Kupang waktu itu, kami nginap saja kok di rumah keluarga. Itu juga tidak masalah bagi kami. Ketika kemarin kami di Muni, Kelimutu baru saja ya. Oke. Kemarin itu kami diberi di penginapan yang kamarnya juga bagus, di Bintang ya. Itu juga yang kamarnya lumayan, kamar bagus sekali, nyaman. Kami intinya bahwa ketika diundang, kami punya tanggung jawab buat acara itu menjadi baik. Oke, jadi menghibur. Yang pertama adalah tugas adalah menghibur ya, memberikan kepuasan kepada klien dan juga kepada orang yang sudah kontrak kita nih jauh-jauh hari, Irma ya. Ini Irma pasti kalau udah dengan bantal ya di hotel mewah mahal, tidur nyenyak dia ya, mimpiin pacar nih pastinya ya. Atau ketawa sendiri Irma kalau di kamar-kamar. Ya, biasanya ketawa saya. Iya kan? Atau nge-live sambil ketawa nih Irma. Ya, ketawa saya itu yang menghibur mereka. Nah, itu asik ya suaranya ini. Itu yang membuat kami tidak jenuh. Benar. Ya, itu sebenarnya penghiburan untuk mereka sebelum tampil. Tampil ya. Irma kasih hiburan dulu. Irma jadi apa dulu di situ Irma ya? jadi badut. Oke, itu memang harus, Itu sebenarnya bukan suatu hal yang memalukan, tapi Iya. bagi saya itu saya sangat bangga karena saya bisa menjadi penghibur untuk kakak-kakak saya. Iya, asik Irma. Tepuk tangan buat adik kita Irma ya. Adik kita Irma ini keren banget deh. Oke, untuk pertanyaan nomor 10. Dengan gemilangnya karir Sembolando saat ini, prestasinya sudah sangat-sangat besar dengan menanjatnya nama Sembolando, apakah ada haters atau nyinyiran atau sindiran kepada Sembolando? Mungkin teman-teman nih. Oke. Kalau soal nyinyiran nih, oh my god.
Pasti ada ya. Pernah menganggap itu sebagai hater. Iya. Iya, kami tidak pernah. Tapi ada. Pernah. Ada. Walaupun ada. Mungkin ada, Jujur ya. mungkin ada. Jujur. Ya tidak perlu jauh-jauh. Contohnya kemarin saja saat kami tampil di Moni, Oke. ketika kami memposting itu bagi kami bukan berarti kami harus menyombongkan diri, kami harus pamer, itu Tidak. kan tidak. Memposting itu kan bagi kami, kita kan pelaku seni ya. Bener. Kita memposting itu kan ya namanya untuk Eksistensi. promosi, ya. Iya. Promosi kami Promosi. Sombolando tuh seperti begini, Iya. ciri khas kami seperti begini, itu kan wajar, bukan berarti itu penyombongan diri, tetapi ketika ditanggap tidak baik ya jujur ya ada perasaan kesal, kecewa, emosi karena yang itu ya kita juga tidak pernah buat mereka untuk merugikan mereka atau apapun, kita kan pasti berpikir seperti begitu Benar, ya benar. Karisma, bahwa kami tidak kenal orang ini, terus kenapa dia harus Komentar dengan komentar kata-kata yang kurang kata-kata bagus. yang menurut kami ya kurang bagus, kurang baik bagi kami. Oke. Terus ya sudah, tapi dia itu satu orang yang banyak masukan juga, banyak masukan yang baik, tidak usah tanggap, itu lebih daripada satu orang kan berarti kan hal positif bagi kami ya. Oke. Banyak Yang mendukung masih banyak kami. yang mendukung kami. Benar. Ya, sudahlah, kita biarkan saja. Tapi sering dapat nyinyiran pasti ya. Nyinyiran itu pasti ya. Semua Oke. saran, kritik itu pasti ada. Benar. Dan yang terpenting, kalau jumlah pecinta kita tuh banyak, ketimbang hatersnya cuma 1 orang 2 orang, ngapain mesti dipusingkan seperti itu ya? Itu ngapain mesti dipusingkan? Tugas kita adalah membagikan, kita punya branding sekian, Sombolando tampilan sekian gitu, tanpa maksud untuk sombong lah ya. Mereka tampil memberikan branding sendiri untuk Indonesia dan juga untuk Ende Flores nih. Ini luar biasa banget ya. Untuk mengikuti keseharian dan jadwal manggung Sombolando kepada fans, ada nggak sih media resmi atau fanpage resmi Sombolando? Ada Instagram, mungkin ada Facebook mungkin. Sama di Instagram juga. Sombolando Official ya. Iya. Sombolando Official, dan juga di Facebooknya ada Sombolando Official untuk fanpage-nya, dan juga di Facebooknya Sombolando Official. Harapan Sombolando buat para anak muda dan juga buat pecinta seni di Kabupaten Ende ini seperti apa harapannya? Harapan saya kita sebagai kaula muda tentunya kita harus bangga dengan budaya, adat budaya kita. Jadi ketika kita menyalurkan seni, kita harus mengutamakan budaya daerah kita dulu. Betul. Sebelum negara lain atau Bener. daerah lain. Iya. Kita harus memajukan budaya kita, mencintai seni dari daerah kita sendiri. Pakaiannya, tenunannya, Iya. lagu-lagunya, bahasanya. Benar, Ya. benar. Intinya itu, kita majukan juga budaya kita, dan pastinya untuk kedepannya supaya daerah kita juga lebih dikenal dan membanggakan daerah kita sendiri gitu ya. Hai anak muda, cintai negerimu, cintai budayamu Ya. ya. Oke, dari Fitri. Ya, dari saya tidak jauh berbeda dari Karesa tadi. Kita kembali lagi ke daerah kita sendiri dulu. Kita mencintai tenun kita yang seperti sudah Sombolando lakukan. Dengan kain-kain tenun bisa membuat kostum dan segala aksesorisnya. Baru kita mempromosikan negara kita Indonesia tercinta ini. Wih, ini keren banget ya. Jadi dari tenun ya. Ya. Ini kita sebagai Weta Lawalambu ini gimana nih ya? Peran kita sebagai anak muda untuk bisa tahu ini Ende. Ini gadis khas Ende gayanya seperti ini ya. Rini, nanti Kak Enyo finalnya ya. Oke. Rini, oke. Sama sih, tidak jauh beda. Tenun itu yang nomor 1. Oke. Karena Sombolando juga ciri khasnya Dengan lebih tenun. pada tenun. Oh iya, keren banget ya. Keren. Oke, saya pernah lihat penampilan mereka di Ende juga masih dipakai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Mereka nyanyi lagu Dete lo, itu duduknya di bawah ya. Ya, itu ngelese, mereka pakai sarung dan juga ada daun-daun di bawah itu dan ornamen yang sangat luar biasa. Mereka terbukti hebat. Rini juga. Rini kecil. Sebagai anak muda ya, kita yang punya talenta ya, yang sudah dipercayakan Tuhan memiliki talenta, yang pastinya kita bersyukur dan terus mengembangkan talenta yang ada, baik itu dalam hal bernyanyi ataupun dalam hal lain, dalam akademik maupun Asik. seni. Seni ya. Dia harus saling sinergi nih ya. Tetap sama nih ya. Biar bisa jadi kebanggaan
baik daerah kita sendiri maupun nasional ataupun bahkan internasional. Oke, amin, 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 amin. Jadi targetnya bukan cuma di ND aja nih Sembolando ya, harus keluar. Iya. Harus keluar, itu target utamanya, harus go nasional ya. Amin, amin. Aduh, senang banget ya saya dengar ini ya. Harus go nasional pastinya. Monica. Terima kasih untuk Karisma. Harapan saya selain Sombolando untuk anak-anak muda ada ide baru supaya Sombolando Junior yang akan tidak putus di kami maksudnya, yang akan terus mengembangkan khususnya budaya daerah ini. Bener. Regenerasi itu perlu ya Kak Ino ya. Regenerasi nanti berikutnya. Jangan putus pastinya. Anita. Sebenarnya jawaban saya sudah dijawab oleh teman-teman saya. Yang sama jawabannya tetap mencintai Budayamu. kita, budaya kita itu ciri khas kami yaitu dengan Tenun ikat ya, khas daerah ya. Oke. Irma. Intinya cuma satu. Apa itu? Hai anak muda, sebelum mencintai budaya orang lain, cintailah budayamu sendiri. Asik. Dan untuk finalnya saya mohon Kak Inyo, apa nih Kak harapannya untuk anak muda Kak dan juga harapannya untuk orang-orang seni di Kabupaten Ende Kak? Harapan saya, mungkin juga harapan teman-teman Sombolando untuk kaum muda yang ada di Ende, jika memiliki kemampuan, bakat yang sudah diberikan Tuhan, mari kita kembangkan, perbanyak berbuat hal-hal positif Amin. daripada hal-hal negatif. Anak muda juga harus lebih percaya diri. Oke. Bila perlu, mungkin kalau merasa diri mampu, coba datang ke orang yang dipercayakan, mungkin bagaimana mengembangkan bakat saya atau bagaimana seperti itu. Intinya hidup di zaman sekarang ini, ya kita semua tahu menyangkut dengan faktor ekonomi ya. Lebih baik kita berbuat hal-hal positif saja lah. Intinya begitu. Terus untuk pelaku seni, harapannya saya kepingin sekali kita bergandengan tangan. Siap. Bila ada kekurangan atau kelebihan, mari kita berbagi. Oke. Bukan kita bahkan saling menyerang, menghujat sana sini. Itu kan mungkin kita sendiri tahu bahwa tidak baik ya seperti begitu. Mari kita bergandengan tangan. Bila kami ada salah yang kami buat, mungkin bisa nasihat atau bagaimana, karena kami pun menyadari bahwa kami ini masih perlu. Kami menyadari kami masih ada kekurangan, masih banyak yang penyanyi-penyanyi senior, masih banyak yang grup-grup senior. Dari saya juga mungkin masih banyak pemain keyboard atau pemusik yang lebih senior. Saya menyadari itu, tidak menganggap bahwa saya yang paling segalanya, tidak. Tetapi bagaimana saya tahu cara menghargai. Oke. Ini luar biasa deh ya. Nah terakhir mungkin ada suguhan mungkin terakhir dari Sombolando ya. Detedelo, naraku detedelo, najakule. Detedelo, naraku detedelo, najakule. Kita ibu rua, raka nebu ina bebonia. Bebo dema, naraku bebo dema, najakaule. Bebo dema, naraku bebo dema, najakaule. Mengalah jaina
inian narakule. Aku merajalah kau dan Usama. Lega ae kau gare Gasao si kau mabo. Aku iwa sotua yang garo kau tahu bego. Najakule mai dete delo najakule. Najakule mai dete delo najakule. Oke, terima kasih Semulano, terima kasih banyak Semulano, terima kasih Kenyo, terima kasih teman-teman ya. Ini luar biasa, saya sudah ngambil waktunya untuk Semulano lagi latihan tadi ya. Saya sudah ngambil waktunya. Terima kasih banyak nih buat Semulano Official, Kenyo dan juga teman-teman, luar biasa. Dan terima kasih, amin, amin, amin. Inilah akhir dari talk show saya bersama dengan Semulano Official. Jangan lupa tetap ikuti keseharian mereka Semulano Official, dan Semulano masih mengharapkan dukungan dari teman-teman semua dari Endi untuk Indonesia. Inilah Semulano buat semuanya. Terima kasih spesial buat Martos One Channel dan podcast Studio di Atas Meja pada malam hari ini. Saya Karisma Agung. Bye bye.